Nah, kalau menggunakan kereta api dapat diskon bagi Anda yang mau mudik lebih awal tanggal 14 sampai 17 April. Kira-kira kalau tol, Pak Menteri, tadi di awal sebelum kita jeda saya sampaikan pertanyaan itu karena tentu yang di benak pemirsa yang mau mudik ini mahal nggak ya? Iya sih ada tol baru, tapi mahal nggak ya kira-kira? Atau ada potongan harga nggak ya dari pemerintah? Bagaimana Pak Menteri? Ya, ini juga hasil diskusi kita dengan beberapa teman-teman media bahwa dan juga DPR ya menganjurkan agar di masa Lebaran ini ada diskon ya. Nah, diskon itu kita kombinasi pada upaya mempercepat mudik ya 13-17. Menurut kata saya beberapa airline melakukan itu, kereta api melakukan itu, bis juga melakukan itu. Ya, jadi semua pihak, semua matra sudah melakukan itu. Tinggal teman-teman ya mempercepat aja ya kesempatan diskon itu dan itu real sudah di-blast oleh beberapa operator, apakah itu beberapa bis ya, beberapa juga kereta api Indonesia memberikan diskon seperti yang disampaikan tadi, sehingga mudik lebih awal berarti lebih hemat. Dan juga menolong supaya puncak itu tidak terjadi pada tanggal 20 dan 21. Nah, ini perlu digarisbawahi nih. Jadi tadi di awal saya sampaikan bahwa diperkirakan puncak arus mudik ke 21 April justru ini tidak diharapkan ya Pak Menteri ya. Jadi sama-sama kita bantu untuk mengurai jangan sampai terjadi puncak arus mudik tanggal 21, kita mudik lebih awal. Pak Menteri, tadi kami bicara mengenai jalur darat yang ada di kawasan Jawa. Bagaimana dengan kalau tadi kan di Merak sendiri sudah ada 4 pelabuhan. Bagaimana dengan jalur darat yang menuju ke Sumatera, Pak Menteri? Ya, jalur darat Sumatera beberapa penggal itu sudah ada jalan tol ya, dari katakanlah Lampung sampai Palembang itu ada. Jadi kalau saya pulang kampung itu mungkin kalau perjalanan dari Lampung sampai Palembang itu ya kira-kira 8 jam sampai 12 jam. Sekarang cuma 4 jam. Jadi itu improve sekali. Penggalan berikutnya adalah di Sumatera Utara ya. Jadi beberapa titik itu juga sudah jadi, beberapa sedang berlangsung. Jadi sebenarnya juga di Sumatera relatif memiliki atau mendapatkan improvement prasarana. Jadi konsep Presiden berkaitan dengan Indonesia Sentris itu bukan diomongkan saja. Ini dijalankan, dibangun ya, dan sudah dipakai dengan baik. Wah, memang banyak sekali ya punya cerita mudik tahun-tahun lalu, cerita bahwa sekarang senang sekali mau mudik ke Sumatera itu nggak perlu menghabiskan waktu berhari-hari seperti sebelum-sebelumnya, Menteri 7 jam juga sudah sampai ke tujuan masing-masing karena ada infrastruktur yang sudah dibangun ke sana. Tapi apakah sudah dipastikan Pak dalam kondisi layak? Tadi selain beberapa jalur yang Bapak sebutkan tadi sudah ada tolnya, tapi dalam kondisi layak baik itu tol maupun jalur-jalur yang existing yang bisa dilalui oleh para pemudik, Pak? Saat ini Menteri PUPR juga bekerja ya, menyelesaikan sebagai contoh dari Pantura ya, dari Jakarta sampai Semarang itu ada 6 sampai 7 jembatan sudah relatif diselesaikan semuanya. Ya, ada beberapa jalan-jalan lintasan yang memang harus diperbaiki, seperti tadi saya Ciwandan ya, dari Serang itu sudah diperbaiki. Kami melalui tempat itu, kalau ini ada di gambar saya nggak tahu tempatnya di mana, tapi saya pastikan bahwa koordinasi pusat dan daerah ini apik ya, sehingga kita memberikan suatu layanan prasarana yang lebih baik. Ini gambar yang kami tayangkan ini di Lampung, Pak Menteri. Di Lampung. Oh, di Lampung. Jalur alternatif di Sumatera. Ya. Okay. Ada beberapa tempat ya, Lampung, ada Jambi yang masih dalam improvement. Jadi terus di-improve ya. Jadi setidaknya kemudian tidak terfokus ke satu jalur atau beberapa jalur saja, tapi coba dipecah ya, Pak Menteri ya. Ya.
Oke, itu strategi di Sumatera. Saya kembali ke kawasan Jawa. Kalau dilihat di Jawa ini kan 62 lebih persen. Sebagian besar yang tadi kita sebutkan 123,8 juta itu mudik dari Jakarta menuju ke arah Jawa, seterusnya sampai ke Jawa Timur. Ada juga dari Jawa Timur menuju ke daerah Jakarta. Kalau Jawa Timur 21,2 juta, besar-besar sekali, banyak sekali ya. Jawa Tengah 18,7 juta. Berarti yang dipersiapkan saat ini adalah jalur mudik maupun jalur mudik bagian dari Jakarta menuju ke Jawa, maupun yang mau mudik dari daerah Jawa Timur menuju Jawa Tengah menuju ke Jabodetabek, begitu Pak Menteri ya? Ya, kita mempersiapkan mereka yang mudik, tapi memang jumlah terbesar itu yang dikunjungi adalah Jawa Tengah. Ya. Jadi dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur itu menuju Jawa Tengah. Sebaliknya mudik balik nanti dari Jawa Tengah ke Jawa Barat atau ke Jawa Timur. Nah, sehingga manajemen yang akan kita fokuskan itu di titik-titik yang paling maksimal kapasitas volumenya. Dan balik juga demikian. Jadi ada beberapa hal yang kita improve ya, supaya mereka baik mudik maupun balik sini itu mendapatkan persoalan yang lebih baik. Kalau kita lihat dari data sih diperkirakan Jawa Tengah itu 32,75 juta jiwa, kemudian Jawa Timur 24,6 juta, Jawa Barat juga besar sekali 20,72 juta. Artinya kemudian juga sudah dipersiapkan, Pak Menteri, tidak hanya jalur tol atau jalur alternatif yang digunakan, tetapi juga biasanya yang terjadi bottleneck ini adalah di jalur-jalur keluar tol menuju ke daerah masing-masing di setiap provinsi. Katakanlah di Jawa Tengah mungkin rumahnya atau asalnya berasal dari misalnya Semarang atau Kabupaten Semarang atau daerah lain begitu. Itu juga sudah dipersiapkan kesiapan infrastruktur maupun skenario bekerja sama dengan atau berkoordinasi dengan Kakor Lantas? Ya, justru itu yang menjadi satu titik upaya daripada kepolisian untuk melihat mana potensi macet ya, katakanlah keluar dari Kali Kangkung, Semarang, itu kan traffic jam, atau mereka akan terus ke Solo gitu ya. Jadi rekayasa lalu lintas itu bukan saja di Jakarta Semarang, tapi sampai Solo, bahkan sampai Surabaya. Jadi titik-titik itu sudah dibagi. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Polri, membagi tugas per segmen. Katakanlah Bangkahuni ke Merak itu ada Pitan satu ya, dari Jakarta sampai ke Jakarta ke Merak satu, dari Jakarta sampai ke Cirebon satu. Dan ini pembagiannya sudah detail, sehingga pada saat nanti kami berkoordinasi dengan Polda, biasanya saya mengunjungi beberapa Polda, paling tidak Jawa Barat, Banten, dan juga Jawa Tengah, kami menyampaikan bahwa mengkonfirm bahwa titik-titik itu krusial, dan biasanya lain dari arahan Kakor Lantas, Polda-Polda memiliki tangan atau memiliki yang bisa mengendalikan perjalanan di titik-titik kemacetan tersebut. Oke. Bagi mereka yang menggunakan jalur darat, selain kesiapan manusianya, orangnya yang berpindah, juga kesiapan kendaraan yang digunakan, Pak Menteri. Apakah uji kelayakan, kemudian hal-hal lain yang perlu dipersiapkan itu juga dikoordinir atau menjadi concern, menjadi fokus dari Kementerian Perhubungan, Pak? Ya, kemarin saya ke Kampung Rambutan, ya. Di sana ada rem cek, istilahnya tuh, uji kelayakan. Bahkan ada uji emisi, diuji. Bis itu apakah mengeluarkan CO2 yang melebihi batas. Ya, kemarin kita lakukan, ini bagus sekali, pertama kali dilakukan oleh DKI. Artinya, nah ini adalah gambar di Kampung Rambutan kemarin. Artinya kita melihat itu bukan saja mereka itu layak jalan secara operasional, tetapi juga pencemaran lingkungan menjadi satu titik yang kita perhatikan. Nah, dalam konteks ini ada sesuatu yang perlu saya share
kepada pemirsa dari Berita Satu bahwa pada saat nanti sudah sampai di kampung, terus nanti pengen libur, ya, yang Jawa Tengah pengen ke Kopeng, yang Jawa Barat pengen ke Pangandaran, biasanya menggunakan bis pariwisata. Nah, lihat bis itu sudah diremcek atau belum. Jadi kalau tidak diremcek, dia pakai jalan, kita turunkan. Bahkan kami sudah minta tolong kepada Kapolda, Kapolres melakukan law enforcement. Tetapi sendiri bisa dicegah apabila para pelancong wisatawan domestik itu memperhatikan bahwa bis itu memang sudah layak. Dan satu data yang memang cukup mengagetkan lah katalah, kecelakaan paling banyak itu karena bis wisata. Ya, jadi hati-hati pada saat berwisata menggunakan bis yang memang sudah diremcek, lalu sopir bisnya memang kompeten, ya, dan ini membuat nyaman lah, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tuh sekali lagi harapannya mudiknya aman, kemudian bisa berkesan menggunakan kendaraan umum yang termasuk salah satunya adalah transportasi umum, bus yang tadi Bapak katakan sudah dilakukan remcek dan persiapan-persiapan lain. Pak, tadi kan harapannya sebenarnya adalah masyarakat ini mudik lebih awal. Nah, untuk truk-truk tronton, Pak, ini kan juga biasanya menjadi biang macet dalam tanda petik kalau kami biasanya sehari-hari menggunakan tol. Kira-kira nanti ada batasan larangan nanti truk tronton tidak boleh lagi menggunakan jalur tol kapan dan mulai berlaku kapan juga, Pak? Jadi Kementerian Perhubungan diwakili oleh Dirjen Darat, Kementerian PUPR diwakili oleh Dirjen Bina Marga, dan Kakor Lantas sudah membuat surat keputusan bersama yang intinya memberikan waktu larangan bagi kendaraan-kendaraan bersumbu tiga. Ya, bersumbu tiga itu tidak boleh pada waktu tertentu. Jadi silakan diakses keputusan itu, dan keputusan itu memberikan rekomendasi kapan saya tidak boleh. Memang sedikit terjadi pro kontra berkaitan dengan kendaraan makanan dan minuman. Ya. Logistik bagaimanapun ya, Pak, ya? Ya, untuk minuman ya, boleh, tapi pakai kendaraan kecil yang beroda 4, bukan 6 atau bersumbu banyak, dan dia tidak overload, ya. Karena apa? Kalau kendaraan overload itu mengurangi kecepatan. Kalau mengurangi kecepatan membuat orang lain tersendat. Ya. Jadi ini saya minta juga jangan diperdebatkan lagi, boleh, tapi dengan catatan harus mengikuti ketentuan atau yang disampaikan oleh Dirjen Darat dan Dirjen Bina Marga dan Kakor Lantas. Kalau masih ada yang bandel, Pak Menteri, masih ada yang bandel melebihi kapasitas dan sumbunya banyak yang digunakan, itu kira-kira akan ada tindakan tegas? Oh ya, jadi karena ini sudah kita sampaikan jauh-jauh hari sebelumnya dan sudah di-share, dirilis dan sebagainya, kami sudah sepakat dengan Polri akan melakukan law enforcement. Jadi kalau pakai odol yang gede, walaupun itu mamin ya, makan balik kandang gitu. Jadi itu tegas akan kita lakukan. Kalau memang mau supply pakai kendaraan yang kecil, yang kecepatan bisa di atas 60, is okay, boleh. Nah, kita harapkan para pengusaha yang menggunakan truk dengan banyak sumbu ini bisa kemudian taat aturan, karena ini sama-sama menjadi bagian dari kontribusi mereka untuk menjaga mudik tahun ini aman dan juga berkesan. Usai jeda, kita harus jeda Pak Menteri. Usai jeda saya akan bahas mengenai ternyata angka yang mau menggunakan mudik menggunakan sepeda motor juga masih tinggi sekali, 23 juta sekian, dan diimbau untuk sebaiknya tidak menggunakan motor tetapi menggunakan berbagai fasilitas mudik gratis yang sudah disediakan oleh pemerintah dan berbagai pihak lain. Bagaimana kira-kira mungkin Pak Menteri bisa memberikan pencerahan kepada kita semua? Usai jeda di Obrolan Malam.
Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita Satu. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.